semuanya, kembali lagi bersama saya Raisa Hadiman, psikolog klinis dan perkembangan untuk anak sampai remaja. Akhir-akhir ini lagi rame di TikTok, di Instagram, di Twitter, di Facebook, kayaknya dimanapun sih lagi rame tentang kasusnya Isabella Guzman yang lagi keangkat lagi sih sebenarnya. Sebenarnya itu kasus dari 2013 kalau nggak salah. Itu kasus seorang perempuan membunuh ibunya sendiri dengan cara yang kejam dan tidak memperlihatkan rasa bersalah. Dan ternyata banyak orang yang bilang sih kalau misalnya dia itu psikopat. Tapi akhir-akhir katanya dibilang juga bukan psikopat, melainkan schizofren paranoid. Ya nggak tahu lah mana yang benar. Tapi intinya hari ini saya pengen bahas tentang mirip-mirip tentang psikopat juga, tapi lebih konsentrasi di remaja. Jadi kalau di remaja itu biasanya kita bukan sebut sebagai remaja psikopat, tapi kita sebut sebagai remaja yang mengalami conduct disorder. Oke, jadi hari ini saya bakal kasih tahu poin-poinnya apa aja. Saya akan bahas tentang apa sih conduct disorder itu. Yang kedua, ciri-cirinya apa. Yang ketiga, penyebabnya apa. Yang keempat, saya bakal kasih tahu beberapa kasus-kasus tentang conduct disorder yang terjadi pada remaja. Tapi sebelum saya lanjut, kalau misalnya pengen lihat video-video tentang psikologi, boleh di subscribe dulu channel saya ya. Dan jangan lupa di like, komen juga video-video saya yang lainnya. Jadi apa sih itu conduct disorder? Conduct disorder adalah suatu masalah perilaku di mana seorang anak melakukan perilaku berpola atau berulang, dan perilaku tersebut melanggar norma umum atau norma sosial, atau perilaku tersebut merugikan atau melukai orang lain. Dan yang khas pada anak yang mengalami conduct disorder adalah dia tidak merasa bersalah, atau bisa dikatakan dia tidak punya empati. Next, ciri-cirinya apa sih anak yang mengalami conduct disorder? Secara garis besar menurut DSM-5 ada 3 poin besar ciri-cirinya. Nanti saya bakal jelasin detailnya di sini. Untuk yang mau baca boleh di pause aja ya. Jadi garis besar ciri yang pertama adalah aggression to people or animal. Ciri-cirinya yang lebih detail apa aja di sini. Jangan lupa di pause kalau misalnya mau baca lebih lama. Next, ciri-ciri yang kedua atau gambaran besar yang kedua adalah destruction of property. Ini ciri-ciri detailnya. Next, ciri-ciri atau garis besar gambaran perilaku anak yang mengalami conduct disorder yang ketiga adalah deceitfulness or theft. Jadi seperti ini kurang lebih. Ya, jadi itu dia ciri-cirinya. Ada satu aja ciri-ciri yang dimiliki seorang anak dan dilakukan secara berulang, dan anak itu tidak terlihat menunjukkan perasaan bersalah, dan kurang lebih terjadi selama kurun waktu 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, maka bisa dikatakan bahwa anak tersebut mengalami conduct disorder. Oke, ternyata conduct disorder ini tuh ada tingkatan keparahannya. Ada yang ada yang mild, moderate, dan juga severe. Nah, dikatakan mild kalau misalnya perilakunya itu hanya berdampak minor harm. Misalnya, berbohong, atau dia melanggar peraturan tapi tidak melukai ataupun merugikan siapapun gitu. Nah, itu dikatakan tarafnya masih yang mild. Tapi kalau yang moderate, itu perilakunya sudah menyebabkan kerugian pada orang lain tapi tidak melukai secara langsung. Misalnya, kalau anak tersebut mencuri tapi tanpa menyakiti. Sedangkan yang ketiga, yang severe, itu adalah kalau misalnya perilakunya sudah membahayakan atau merugikan dan melukai orang lain. Ya misalnya sudah menusuk, melukai, nonjok, dan lain sebagainya. Dan ingat, kalau dilakukan secara berulang-ulang dan anaknya tidak merasa bersalah, itu sudah bisa dikatakan conduct disorder. Yang ketiga, saya mau bahas tentang why-nya. Sebenarnya kalau di psikologi tuh kalau ngebahas tentang why-nya agak-agak kompleks, karena suatu gangguan atau disorder atau suatu, ya kita bisa bilang kondisi kepribadian itu kan terjadi seiring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi artinya selama berjalannya waktu itu kan pasti ada banyak hal yang bisa mempengaruhi terbentuknya suatu disorder atau gangguan.
Tapi secara garis besar sih, kenapa sih seorang anak bisa mengalami conduct disorder? Yang pertama, kalau misalnya dia memang terlahir dengan temperamen yang sulit mengendalikan emosi, atau misalnya dia memang punya temperamen yang mudah sekali tergugah emosinya, itu lebih rentan untuk mengalami conduct disorder. Yang kedua, kalau misalnya dia punya trauma atau pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu yang tidak terselesaikan dengan tepat, itu juga bisa menggiring kepada conduct disorder. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya seorang anak benar-benar tidak memiliki arahan tentang aturan atau norma sosial, ya pastinya si anak jadi nggak tahu dong harus bersikap gimana, dan jadinya dia mencari-cari cara untuk emang gimana sih harusnya bersikap di dunia sosial ini. Makanya dia nggak ngerasa bersalah, karena menurut dia itu hanyalah bentuk untuk dapat perhatian aja kok. Tapi lagi-lagi itu hanya beberapa why yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko anak mengalami conduct disorder. Ada banyak hal lainnya yang mungkin kompleks kalau misalnya dijelaskan. Nah, biasanya conduct disorder pada anak ini seringkali muncul mulai usia 10 tahun. Seringkali artinya bisa kurang dari 10 tahun, bisa juga lebih dari 10 tahun. Nah, salah satu kasus tentang conduct disorder adalah kasusnya Christian Fernandez. Mungkin beberapa dari viewers video ini ada yang udah pernah mengikuti tentang kasus ini, di mana Christian Fernandez adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dan dia membunuh adiknya yang berusia 2 tahun dan juga memperkosa adiknya yang berusia 5 tahun juga. Dan menurut beritanya, Christian Fernandez ini tidak menunjukkan rasa bersalah gitu. Tapi setelah diusut-usut, ternyata Christian Fernandez ini punya background pengalaman-pengalaman yang traumatis, yaitu dia pernah mengalami kekerasan dan juga penolakan dari keluarga yang mengasuhnya. Jadi orang tuanya sendiri itu nggak tahu ada di mana, dan neneknya yang mengasuh dia itu ternyata juga tidak merawat dengan baik karena neneknya canduan minuman beralkohol, dan akhirnya dia dirawat oleh keluarganya yang lain tapi tidak mendapat kasih sayang yang baik gitu, malah mendapat pengalaman-pengalaman yang traumatis. Itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua, saya sendiri pernah menghadapi langsung anak yang mengalami conduct disorder. Jadi anak ini selalu menampilkan perilaku-perilaku yang memancing emosi orang dewasa di sekitarnya, dan dia sama sekali nggak memperlihatkan perasaan bersalah gitu. Kalau misalnya ditegur, itu dia malah ketawa, atau dia nantangin, atau dia menunjukkan muka flat, atau pernah juga sekali waktu di jam-jam pelajaran dia malah pergi ke kantin dan dia makan Indomie, dan dia makan Indomie, dan pas ditegur sama gurunya, dia justru nunjuk dan ngomong, "Gak usah ngurusin saya," gitu. Jadi dia sering banget di sekolah tuh melukai temannya dan juga merusak barang-barang punya temennya. Kadang-kadang dia nyobek buku gambar punya temennya dan dia bilang kalau dia cuma iseng. Atau kadang-kadang juga dia pernah memasukkan sampah ke dalam tas temennya. Terus dia ketawa-ketawa dan pas ditanya dia ngomong cuma, "Ya lucu aja biar seru," dia bilang gitu. Atau pernah juga dia sampai lagi benar-benar marah, dia mukul gurunya. Terus kacamata milik gurunya itu jatuh dan dia injek kacamata milik gurunya itu. Dan ketika ditanya, dia benar-benar ngomong kalau emang apa yang salah? Kan saya lagi marah. Gitu. Setelah diusut lebih lanjut, ternyata anak ini di rumahnya itu sering banget jadi sasaran emosi dari ayahnya. Ayahnya itu setiap kali kerja di kantor, stres, begitu pulang, pasti tiba-tiba bisa marah sama anak ini sampai mukulnya juga pakai sabuk, pakai sapu, dan lain sebagainya. Yang padahal anak ini tuh nggak tahu salahnya dia tuh apa. Sampai lama-lama dia ngerasa udah biasa aja kalau diperlakukan seperti itu sama ayahnya dan malah jadi ketawa-ketawa. Hal itu yang bikin ayahnya jadi semakin marah ketika ayahnya mukulin, terus kok si anaknya malah ketawa-ketawa. Dan yang berujung lama-lama anak ini merasa kalau perilaku menyakiti orang lain itu biasa aja gitu. Ya, jadi itu salah satu contoh kasus yang saya alami langsung terkait dengan conduct disorder. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan gambaran untuk semua orang tua. Kalau misalnya memang merasa punya masalah emosi dengan dirinya sendiri, yuk lebih baik cari bantuan ke profesional supaya nggak berdampak pada anaknya gitu. Sebenarnya saya kalau dengar kasus tentang conduct disorder ini di satu sisi miris gitu ngerasanya, karena anak-anak yang mengalami conduct disorder ini biasanya punya pengalaman traumatis juga sebelumnya gitu, yang bikin saya elus dada gitu kadang-kadang. Ya tapi di satu sisi perilaku yang mereka tunjukkan pasti nggak bisa dibenarkan juga. Oke.
Oke, kalau gitu mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Boleh di-share kemanapun kalau misalnya kamu ngerasa ada orang di luar sana yang perlu menonton video ini. Jangan lupa di-like dan komen juga. Dan yang paling penting jangan lupa di-subscribe. Karena subscribe dari kalian bikin saya lebih semangat lagi videonya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!